warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tadi jadi berunding kecil karena sebetulnya saya tidak ngomong. Saya disuruh nanti lihat ambulans dan lain sebagainya. Tapi saya tanya sama Ibu Ning yang tadi memberikan apa namanya? Bukan materi-materi yang untuk disampaikan. Jadi saya bilang sama Pak Hasto, itu tidak seperti itu. Maksudnya itu bagus tetapi terlalu teoritis. Nah ini saya lihat kan ini ada semua ngumpul baguna. Jadi saya pikir ini yang seharusnya dilakukan oleh baguna itu adalah sangat teknis. Kalau tadi katanya ada peta-peta atau apa itu ya, itu kan hanya menerangkan. Tetapi kan pertanyaannya, saya ini sudah pergi ke hampir seluruh Indonesia lah, dari Aceh sampai Papua dan lain-lain, di dalam rangka juga karena terjadi banyak bencana, sehingga ini nanti dibawa pulang. Jadi siapa ngantuk angkat tangan dulu. Ada yang ngantuk apa tidak? Bentar nih. Karena kalau ngantuk saya suruh keluar. Karena baguna itu saya yang bikin. Kenapa? Kan gitu mesti taunya. Lah karena saya itu terutama paling banyak ketika saya menjadi wapres, disuruh sama Pak Presiden Gus Dur itu kalau ada bencana, ada segala macam itu saya pergi sendiri, melihat sendiri. Karena buat saya begini, teori itu bagus, tetapi yang paling tepat adalah bagaimana cara melaksanakannya untuk ilmu apapun juga. Jadi kalau mau tahu, ini bisa ditayangkan CV ku, supaya tahu. Dan jangan nanti ada yang ngomong, Ibu Mega itu sok pinter. Enggak. Ini saya kasih lihat CV saya. Ibu Mega Muni siapa toh? Nah kenapa? Karena begini, peta kalau terutama tadi kan sudah itu peta separuh apa itu nih? Peta Indonesia. Nah kan semua udah tahu dan diingat, peta Indonesia itu adalah kepulauan terbesar di dunia. Kalau orang asing bilang the biggest archipelago in the world. Nah itu nggak ada lagi yang punya segede kita. Nah kita ini bukan benua, kontinen, no. Jadi cara pikir itu harus berubah. Karena apa? Tentu dong kita tinggalnya itu di tanah. Kampung itu kan tanah, tapi kan di tepinya ada laut. Nah sekarang siapa yang tempatnya dekat pinggir laut? Angkat tangan. Tinggi-tinggi, kalau sama ibu tuh nggak boleh ragu-ragu. Nah itu nanti tolong ngomong apa? Pinggir-pinggirnya tuh ditanami mangrove. Karena mangrove itu sebetulnya sangat mudah untuk bisa tumbuh. Kalau nanti mau, ibu kasih, tadi kalau saya dengar ada BRIN. Nah itu BRIN juga yang menjadi ketua dewan pengarahnya juga ibu. Nanti saya suruh bagaimana cara menghidupkan mangrove. Kenapa? Mangrove itu tanaman yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang untuk jaga pantai.
Jadi dia kalau kena, katakan mau ada roh, umpamanya itu akarnya itu begini loh. Nah ini yang saya bilang pasti tidak dibicarakan, padahal ini adalah langkah nyata. Seperti ibu dokter tadi, mana dia? Nah itu melakukan langsung ke tempat, langkah nyata, bukannya asal datang atau yaitu rapat, oh mesti begini, mesti begitu. Tidak bisa kalau dalam bencana. Saya sudah menghitung, sampai saya menghitung loh, ketika saya mau membuat baguna, apa yang harus dia kerjakan, maka menit-menit itu berarti sekali. Tadi Bu Dokter bilang kan, dan Mbak Risma bilang, mana dia orangnya, bahwa kita diberi nyawa, jadi ada nafas, tapi kalau umpamanya terkungkung seperti kejadian yang di pesantren itu kan lama-lama karena kehilangan apa? Kehilangan oksigen. Nah untuk mendapatkan oksigen kalau tidak dalam waktu cepat diberikan, itu berarti kan harus perlu waktu. Boleh nanya nanti ibu, manusia kalau kecekek itu berapa menit bisa mati karena tidak ada oksigen. Betul apa tidak? Betul kan? Nah, jadi di dalam baguna ini yang dulu saya bangun, itu saya minta kecepatan dan kepintaran itu harus ada dan berani datang ke apa itu namanya? Ke tempat bencana. Bukannya mendengarkan, datang ke tempat bencana. Ketika tsunami, saya ada 5 hari di sana dan saya ini diminta untuk ikut mencari jenazah. Lah padahal ibu kan mikir, waduh kayak apa ya, tapi saya lakukan. Why? Karena kalau merasa sebagai pemimpin itu untuk membanggakan anak buahnya, memberikan semangatnya. Jadi baguna juga jangan hanya nyurah-nyuruh loh, pergi ke lapangan. Siapa yang nggak pergi ke lapangan? Angkat tangan. Bener nih semua pergi ke lapangan. Karena apa? Kalau nggak mau ke lapangan saya pecat loh. Lo betul loh, ibu kalau udah dalam hal ini galak. Loh, untuk apa kamu jadi baguna? Karena baguna saya buat adalah untuk apa? Untuk bencana. Karena apa? Kita ini manusia diberkahi oleh Allah. Sampai waktu itu tsunami, karena saya ikut dengan rombongan kan nyarinya itu pakai apa sih yang dikeduk-keduk itu. Nah, tahu-tahu mereka itu ngomong begini, saya dengarkan, ih kalau gitu yang tersangkut di atas pohon itu masih hidup apa tidak ya? Saya kan kaget, loh ada apa ya kok ngomong begitu? Ternyata ada orang tersangkut di pohon cemara. Nah itu terliwati oleh kita. Mohon maaf, tentunya kalau sudah menjadi jenazah itu kan mulai membusuk. Itu ternyata katanya sudah 4 hari. Jadi saya ya langsung bilang, lah mbok ya cepat diangkat. Alhamdulillah orang itu masih hidup, diberi Allah loh. Coba bayangkan, ini nggak ngomong bohong karena sayanya ke situ, nanti ada aja mungkin buzzer bilang, Ibu Mega itu sok-sok aja mau cari nama. Tidak. Kalau ada buzzer yang ngomong gitu, kamu cari buzzernya siapa? Bilang sama dia, kamu punya kemanusiaan apa tidak? Peri kemanusiaan kamu itu kemana? Hanya jelek-jelekkan orang saja untuk mencari duit. Betul apa tidak? Nah, makanya kamu ikhlas. Kalau nggak berani ikhlas, jangan, nggak usah. Mundur. Nah, maka ibu tahu gempa gimana tuh ya, lupa pula saya karena udah lama toh. Oh ya Bantul, coba
Jadi apa sih? Nah, saya lama-lama kok kesel saya ya. Udah deh saya bikin Baguna, tahu kepanjangannya. Badan Penanggulangan Bencana. Nah, gitu loh. Nah, jadi itu mesti selalu dihitung. Saya tuh sampai menit-menit. Seperti sekarang saya tuh jengkel apa? Damkar itu kalau ada yang kebakaran kan kedengaran tau ngoeng gitu ya. Lah saya hitung ya, paling cepat setengah jam. Padahal api sudah menyala entah sampai kemana. Jadi kok nggak dibenerin gitu loh. Kenapa sih? Sebetulnya yaitu harusnya ada sebuah rencana yang dilakukan. Nah, untuk itu saya ngomong rencana dan dilakukan. Makanya saya sebetulnya sudah, nah ini CV saya. Jadi saya tuh nggak ngomong kosong. Jadi saya ini selalu membuatnya begini. Harus selalu ada. Boleh tanya Mbak Risma. Mbak Risma waktu jadi Menteri Sosial tuh enak. Kenapa? Sudah ada. Saya buatkan apa yang dibutuhkan kalau orang sedang ada bencana. Jadi tidak usah, kalau seperti saya lihat bantuan kemarin itu ya, saya tuh sampai berpikir ya, isinya apa ya? Karena sebenarnya itu sudah ada. Nah, dari Baguna ini nanti kami akan memberangkatkan, itu harus apa? Yang diberikan itu memang yang dibutuhkan, bukan hanya pemberian saja. Jadi kalau di sana tadi adik ini bilang apa, beras ya. Nah, iya itu mestinya, tapi juga harus diberitahukan bahwa yang dibutuhkan itu apa. Waktu di Aceh saya datang ke rumah sakit, belum masuk rumah sakitnya, baru depan pintu saya sudah dimarah-marahi sama dokter, suster apa. Karena apa? Kok pengobatannya, obat segala kok pada belum datang. Sampai saya harus bilang, loh saya bukan presiden lagi, justru saya datang ini untuk memberikan bantuan. Tetapi apa saja yang sebetulnya kamu perlukan. Nah, oleh sebab itu, tadi yang sudah datang dari daerah masing-masing, saya minta tolong untuk ditanya, ini butuh apa? Tadi sudah air. Saya sudah pasti kalau air itu utama. Jadi dari kami ini di PDI Perjuangan sudah terbagi dua. Apa? Bencana basah dan bencana kering. Itu beda-beda perlakuannya. Jadi kalau setelah ini pulang nanti minta saja seperti apa toh. Jadi untuk beli, seperti pernah ibu di sebuah tempat, bantuannya mana? Waktu itu sudah wapres, wah dikasih tahu gudang, isinya hanya apa? Hanya mie. Lah kok mie? Mau bikin mie-nya itu di mana ya? Mie itu apa sih? Instan yang mana dia? Nah ini yang ibu buat. Jadi kamu mesti lihat ini apa yang diperlukan. Karena kalau mie semua kembung perut orang. Loh iya dong. Terus mie-nya mau diapakan? Jadi apa? Instan itu ya yang pakai plastik itu toh. Lah iya, lah mikir dong. Kan mesti kalau ada mau apa diberi air, ya kan, jadi mie rebus, ya berarti apa yang mesti ada? Kan untuk merebusnya, ya kompor kayak apa? Panci, bukan, itu peralatan dapur. Maksud saya kan harus ada api, betul apa tidak? Nah, padahal keadaannya bencana kering. Kering itu bisa kebakaran, bisa apa dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat real. Jadi saya bilang ya enggak dah. Di Baguna ini kan saya buat dapur umum. Jadi tidak ada perintah lagi. Begitu Baguna turun harus buka dapur umum. Dan pada waktu seperti sekarang
Dapur umumnya harus dapur umum dengan masakannya itu basah, bukannya basah, tapi karena suasananya adalah basah. Jadi kalau umpamanya sudah basah, tahu-tahu dikasih ice cream, karena ice cream kan ditaruh-taruh gitu aja ya juga kembung perutnya. Jadi ini yang harus kamu lihat, jadi harus sesuai. Jadi bencananya sekarang adalah ingat bencana basah. Jadi betul-betul orang harus makan. Makannya kalau bisa itu hangat. Itulah saya bilang kami di Baguna yang paling utama begitu datang adalah buka untuk dapur umum. Dan dapur umum itu tidak hanya untuk katakan orang-orang dari partai, tidak. Siapapun yang terkena, siapapun yang mau makan, dipersilahkan untuk makan di tempat kami. Ini tidak ada urusan partai, tahu. Ini adalah urusan kemanusiaan, tahu. Jadi saya sendiri bingung, makanya karena ibu suka tidak sabaran, bikin aja sendiri dah. Nah, lah ya gimana? Oh lah ya nanti lihatlah. Orang ibu aja lagi heboh-heboh urusan politik, terus tahu-tahu inget iya dapur umum tuh ini perlu itu apa enggak, tanya saya kasih ke Mbak Risma, udah terima belum penggorengan yang gede itu, lah wajannya sak gede gini gitu loh. Bayangkan ibumu tuh kalau mikir itu tidak hanya mikir satu arah, apa aja tak pikirin, begitulah. Mana? Lah iya, kenapa orang pada nanya, ibu ngapain sarung? Lah itu berarti kamu nggak pernah datang ke sana. Kalau saya datang ke sana, saya ngomong sama orang-orangnya. Ternyata apa? Loh, ya maaf aja, sarung itu bu bisa buat selimut. Oh gitu ya. Boleh juga bu, kalau mau sholat itu kan bisa jadi ini apa? Sejadah. Terus kalau yang ibu perempuan bilang kalau kita lupa mukena, ya kapan mau bawa mukena? Orang kalau tiba-tiba kejadian ini kan bisa ditaruh toh, diikat gini ya toh. Oh pinter ya, aku bilang ya dah aku kasih sarung dah. Nah, lalu apa? Menurut saya jangan kasih baju bekas. Karena apa? Saya pernah lihat loh, waktu di daerahnya, saya nggak usah kasih tahu dari mananya, saya nggak usah kasih tahu. Kebetulan saya sedang liwat begitu. Wah rakyatnya marah-marah. Bilangnya dipikir kita nih orang miskin, orang kita kena musibah. Wah saya catat di sini saya, jangan kasih baju-baju bekas. Jadi saya ngasihnya kalau di sini apa? Kaos. Ya saya tanya, kenapa kamu mau kaos? Bu, kaos itu kalau keringetan katanya cepet ini, kalau dicuci cepet kering. Oh gitu ya. Kalau basah sama juga bu. Oh pinter ya kamu. Ini saya ngomong loh kalau datang ke tempat-tempat ini musibah. Jadi tolong diingat, ini harus kamu bawa nanti. Untuk apa? Untuk menanyakan yang diperlukan apa. Lalu nanti ngomong ke DPP kita. Karena sudah seluruh instruksi saya ke DPC. Kalau tadi kalau adik dari mana? Ya maksudnya dari mana? Oh Biren. Kalau DPC Biren ada ya? Nanti coba lihat. Iya, jadi mana yang paling dekat itulah yang harus sampai ke situ. Atau memang kalau di tempatnya sendiri terkena peristiwa itu. Begitu. Nah, itu sudah makanan, obatan, pakaian, bayi aja saya ingat. Dulu waktu saya permulaan datang, ibu-ibu protes karena bayinya nggak ada susu, nggak ada bubur, nggak ada, pusing saya. Terus saya sampai mikir, saya kesini kok saya yang dimarahi, padahal saya bukan pemerintahnya,
Tapi ya sudah sini karena saya ngerti. Terus ibu-ibu kan punya keperluan sendiri, betul apa enggak ibu-ibu? Nah iya itu coba dilihat di situ ada. Lah iya itu. Karena saya malu kalau ngomongnya ada bapak-bapak kan. Makanya itu lihat aja dah. Nah coba, karena waktu itu pernah ibu-ibu protes. Kemana ya? Saya lupa. Minta kumpul. Memangnya kita ini dianggap laki juga ya ibu? Kan bingung saya. Lah kenapa? Masa untuk kita tuh nggak ada loh. Semuanya itu persediaan yang diberikan itu untuk laki. Itu makanya saya ingat sekali. Jadi kamu sebagai baguna itu harus tahu. Tanya sama orangnya apa yang kamu perlukan, obat-obatan. Biasa, di ini ibu baru saja mengatakan, ibu juga udah terima ini keseluruhannya yang dari kena bencana itu dikumpulkan mana barangnya yang sama. Karena ibu tidak akan memberikan uang, karena mau beli apa kalau ada uang. Jadi yang saya berikan adalah inatura. Inatura tahu maksudnya? Kalau kerja ibu tuh cepat. Nah ini sepulang dari sini adalah untuk apa? Ini ngelihat tadi mana dia? Ini segala permintaan, segala apa? Supaya apa? Dibelinya sekaligus, tapi nanti dibagi kemana ini, kemana ini, kemana itu, ke sana. Itu adalah dari struktur partai. Nah kalau ini adalah sudah ada seperti ini, ketua DPC itu penanggung jawab. Jadi seperti minta beras, minyak goreng, telur, ikan asin, instan, gas LPG, genset, baju harian pria, wanita, anak bayi, sarung, jilbab, peralatan masak, peralatan segala macam, dan lain banyak sekali. Nah ini nanti disatukan dulu. Nah setelah itu baru melalui itu kami koordinir atau dikirimnya yang ke tempat lain, DPC lah yang akan di tempat yang memerlukan itu. Nah yang saya minta tolong adalah begini, saya lihat kan sekolah-sekolah itu juga banyak yang diliburkan. Karena sekolahnya kan tertimbun lumpur. Nah saya udah minta kepada DPC, nah kalian itu ngomong kepada orang-orang tuanya, saya akan membuat tenda lah katakan. Tapi karena yang diperlukan itu bukan sekolahnya dulu, tapi anak-anak didik itu masih bisa belajar. Jadi saya secara cepat akan membuat tenda di mana anak-anak itu bisa diajarkan. Jadi seumpamanya nanti dari Aceh, coba tolong tanya supaya, karena kalau saya dengar untung sudah kelihatannya ujian sudah dilakukan. Jadi mereka akan belajar belajaran yang biasa. Kenapa? Supaya mereka jangan ketinggalan. Karena kalau ada ujian atau nanti kenaikan kelas, kasihan dong. Karena masa mau dinaikkan begitu saja, kan tidak mungkin. Jadi mereka yang datang dari daerah segera ngomong itu. Jangan, kalau tidak ingat dicatat loh. Ya loh, ibu malah suka bilang, sebenarnya kalian itu jangan melongo aja. Belum tentu di sini ingat, seharusnya bawalah blok note.
kira yang sebegini. Nah untuk nyatet, dap gitu. Karena apa? Kerja ini harus cepat. Sekali lagi kerja ini harus cepat. Karena menolong manusia. Jadi tidak bisa loyo-loyo. Siapa capek keluar, siapa capek keluar. Ganti dengan yang ini. Ganti dengan yang bersemangat. Karena itulah kebutuhannya dibuatnya Badan Penanggulangan Bencana. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong manusia. Nah, dengan demikian saya tidak tahu apakah akan ada tanya jawab dan lain sebagainya. Nanti tentu ini ada ibu-ibu juga yang akan bisa menerima. Boleh tanya jawab. Tapi kalau di dalam acara ini saya sebetulnya masih banyak ingin mengatakan, terutama juga ini kalau ada ibu dokter, saya kan tidak tahu. Saya tahu penyakit, tapi saya tidak tahu. Yang sering saya alami kalau bencana basah itu terjadi diare. Nah, persoalannya apakah itu mesti divaksin atau tidak? Nah, itu urusan dokter. Jadi saya minta segera dilaksanakan, jangan sampai menjalar. Itu kan juga harus kecepatan begitu. Belum lagi juga kalau demam. Nah, itu bagaimana caranya untuk mengetahui demamnya demam apa dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat saja, kan harus dipegang, harus diinikan. Jadi saya minta kalau ada, saya dengar sudah ada tim dokternya. Nah, kalau sebetulnya kalau bisa mungkin dulu saya selalu kalau mencoba mencari dokter pasti sukarela. Karena rupanya banyak yang mungkin itu ndak mau. Jadi alasannya banyak lah. Ya saya bilang ya ndak apa-apa lah. Pokoknya yang sukarela aja dah. Itu malah ada yang nanyanya gini. Ini kita dibayar apa enggak ya? Aduh pusing deh saya kepalanya. Loh ini pengalaman saya loh. Pengalaman saya loh. Waktu mau membuat Baguna. Karena maunya saya ini semua adalah penolongannya tuh harus cepat. Nah terakhir adalah begini. Saya padahal sudah bilang bolak-balik. Makanya capek saya deh. Ngomong kok susah amat ya. Adalah apa? Yang paling bagus menurut saya untuk namanya mitigasi itu adalah Jepang. Jepang itu saya sudah ke sana untuk sengaja mengetahui bagaimana caranya mereka bisa segera banyak menyelamatkan orang. Mungkin masih ingat dulu di Jepang itu terjadi tsunami dan di Fukushima. Nah, itu di pinggirnya dari pantai itu kebetulan ada kalau di kita PLN. PLN-nya itu dari tenaga nuklir. Nah, sehingga dibuatlah namanya seawall 10 meter. Bayangkan, dengan pikiran bahwa kalau tsunami itu nggak mungkin sampai tingginya 10 meter. Dari sisi pengetahuan, kalau tahu BRIN ngasih ini, saya inginnya diomongkan. Ternyata saya tidak tahu tsunami itu kok pinter. Saya melihatnya itu justru di TV NHK. NHK itu kan ini Jepang punya. Ketika terjadi tsunami itu rupanya 3 gelombang. Jadi makanya bisa lewat seawall itu. Jadi dia datang terus diem, dia datang lagi. Karena belum bisa, ketiga baru masuk. Saya lihat itu kalau mau ini silakan mungkin bisa dicari di YouTube atau yang lain-lainnya. Tapi yang perlu untuk kita lakukan, minta betul pada nanti dari untuk pemerintahan yang ada.
apa yang terjadi sekarang itu harus dicatat daerah mana saja yang terkena. Jangan nanti juga bersih, udah ini udah lupa, tidak bisa. Nanti tadi BMKG datang enggak? Ya juga cuman dengan peta-peta. Nah, kalau saya tahu saya suruh ngomong itu. BMKG itu Badan Meteorologi Geofisika, itu saya yang bikin. Jadi bukan saya mau sombongkan diri, karena pada waktunya saya jadi Wapres Presiden, saya tahu badan-badan ini sangat diperlukan. Karena kita kenapa? Kita bukan kontinen, kita bukan benua, kita ini adalah pulau-pulau. Nah, dengan demikian apa? Jadi mereka itu sudah punya namanya apa? Protap untuk membuat rakyat itu tanpa harus diinikan, dan itu sudah ada perundangannya. Apa? Di setiap rumah, ini sedang sayang Mas Nanan tidak datang. Saya sudah membuat contoh, kan sekarang anak muda senangnya pakai backpack. Nah, ini saya lihat tuh dari Jepang. Jadi di setiap rumah mereka selalu diberitahu bahwa tempat untuk mengungsi, katakan di velodrome ini. Ini namanya velodrome. Nah, tempat ngungsi. Jadi daerah yang di luar sana sudah diberitahu kalau terjadi sesuatu hal, maka kamu harus apa? Larinya adalah ke velodrome. Terus apa yang harus dilakukan? Di jalan itu sudah ada jalan-jalan yang tidak boleh lagi diliwati oleh kendaraan. Jadi umpamanya sekarang ini jalannya, maka itu ada meteran, ya, yang warnanya merah. Itu saya lihat sendiri loh. Jadi ini jalan hanya untuk orang harus berlari. Kalau ada yang apa itu namanya cacat, hanya boleh dengan kereta roda itu. Jadi ya anak ya apa harus lari dan harus selalu melihat tiang atau tadi itu. Kalau masih merah artinya harus berlari. Itu kejadian dilakukan ketika Fukushima. Makanya kalau dibilang korbannya, kalau menurut hitungan saya tidak terlalu, ya ada korban, tapi tidak, karena mereka sudah tahu. Nanti ibu ceritakan apa sebabnya, apa. Begitu lari ketemu tiang, jadi kayak lampu jalanan, lampu apa? Lampu merah, lampu hijau. Kalau masih kuning itu sudah boleh lari pelan. Yang harus dicari adalah ketika ada tiang hijau, itu sudah boleh jalan. Apa maksudnya? Mereka akan tahu bahwa kalau sampai ke hijau itu kemungkinan tidak sudah akan terkena dari bencananya, apakah itu rob atau apa. Tapi tentu beda-beda. Seumpamanya tiba-tiba air sungai naik, itu lain lagi. Ini yang ibu sebuah contoh Jepang itu. Jadi kita pun harus mulai berpikir dan mengetahui di manakah kalau sebenarnya yang tempat berbahaya. Mereka naik, ada tempat untuk ngungsinya. Dan tempat ngungsi itu bagus sekali. Jadi mereka mencari tempat ini yang saya cerita Fukushima. Itu adalah kayak bukit. Dan bukit ini ada seperti lapangan bola. Jadi mereka itu punya ada gudang kecil untuk apa? Kalau kejadian itu mereka pasang sudah besar. Nah masa kita tidak bisa? Ya makanya ini diingat loh. Jangan sampai kalau kejadian kalian terus bingung. Awas loh. Bukannya saya minta untuk ada kejadian lagi. Ini kan semua Gusti Allah. Nah orang kita kebanyakan mikirnya gini. Kalau udah diomongin gini, alah ibu tuh cerewet. Padahal ini bencana, ini kan bencana alam pemberian Allah.
Iya, lah tapi kalau udah kejadian nggak poseng. Ayo. Nah, makanya ini namanya antipasi untuk mitigasinya. Nah ini yang terakhir. Jadi kalau ini rumah kamu, tempat untuk berlari ke sini itu di luar sana ada pintu, maka satu keluarga harus punya backpack. Nah ini saya bilang nanti ini namanya tas siaga bencana. Jadi apa? Di situ adalah keperluan untuk 3 hari. Why? Karena saya berpikir ya kalau bantuan segera datang. Jadi kamu ketika lari ke tempat ngungsi itu yang sudah diberitahu melalui yang tadi merah, kuning, hijau itu, jadi siapa tahu kalau belum datang kamu bisa punya persediaan sendiri. Tentu baju kamu, lalu ini ada obatan segala yang pribadi-pribadi. Nah kalau bisa itu boleh 3 hari itu untuk cari, kan ada apa namanya ya, kaleng yang bisa santap langsung makan tuh Kak, apa ya, ada ya, ada kan? Hah? Apa? Utuh. Saya pernah lihat ya, ada kaleng itu udah komplit, maksudnya jadi tinggal dibuka. Jombong masih ada apa enggak? Nah apa? Bukan bilang Mbak ini jangan dulu ngomong nggak mau atau mau. Ini supaya tidak kelaparan. Makanya urus itu kaleng itu harus ada di dalam backpack. Ini persediaan pertolongan pertama, SOS. Kalau kamu udah ada, ngerti apa tidak? Kalau nggak ngerti ngomong. Nanti ibu pula disalahkan, dikasih makanan kaleng. Bukan, ini masuk ke dalam tas ini. Why? Karena apa? Kalau di Jepang dibuat sirine. Sirine pertama, saya itu pernah ngalami. Lagi makan hoka bento sama anak-anak. Tahu-tahu kok bunyi sirine pertama. Lah saya padahal udah dibilangi teman saya orang Jepang, kalau ada sirine itu kita mau nggak mau harus segera pergi. Saya pikir itu baru pertama toh, saya udah mau berdiri. Saya lihat orang Jepangnya masih makan. Untung ada teman Jepang. Enggak, nanti dulu tuh baru pertama. Yang harus kita tunggu yang kedua. Yang kedua bunyi wing 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 wing. Mulai mereka berdiri bergegas menunggu yang ketiga. Kalau yang ketiga nggak nguang-nguing. Wing. Ngerti apa tidak? Kuping ini diajarin. Tidak ada lagi, semua harus keluar. Nah, tapi kan kalau di restoran, ya toh. Nah, urusan gini gimana? Orang ini ada di rumah. Betul apa enggak? Kalau masih sempat nelpon, dan orang rumah juga semuanya udah pasti tahu karena melalui telepon mesti pergi. Ini saya lihat ketika pengadaan yang Fukushima itu luar biasa. Saya bilang, kapan Indonesia bisa gini? Nah, orang saya aja minta sama pemerintah daerah, Mbok ya kamu kalau daerahnya itu udah ada mungkin kemungkinan ada bencana gitu, Mbok pasang ini tanda seperti itu. Alah, kadang saya sampai sebel. Ya uangnya kan nggak ada, waduh mati dah gua. Lah, tahu kentongan apa enggak? Di daerah kamu yang lain apa namanya? Saya nggak tahu. Apa?
apa ya entahlah, pokoknya namanya. Tapi ngerti maksud saya kan? Kan ada umpamanya ini pakai apa iku mbok. Pakai tok 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 tok. Nah, kalau di Jawa itu kentongan. Jadi artiannya gimana? Nomor 1, tuong, tuong. Nah, berarti ada apa nih ya? Kan gitu. Lah, kalau nggak ada alarm, ya kenapa nggak bikin aja sendiri? Itu kan hanya signal, tanda bahaya, SOS. Ngerti? Nah mas lo, kalau nanti kejadian ini pada melongok semua, karena saya udah ajarin. Jadi kalau pertama itu dia itu tong, nah mesti siap. Kalau di rumah segera ambil itu, tunggu aja dulu. Kalau mulai tong, nah itu 2 kali kan? Nah tinggal nunggu apa? Namanya titiran. Tong 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 tong. Lari. Ngerti apa tidak? Omongkan ke tetangga-tetangga. Ini namanya praktisi. Ini namanya praktis teknis yang ibu sampaikan. Jadi kalau tadi juga boleh aja dibaca. Tapi kalau keadaan yang terjadi, inilah yang Baguna harus lakukan segera. Sanggup apa tidak? Benar? Merdeka! 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 Terima kasih. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Ya, Bapak Ibu, kita akan segera menuju ke bawah, tapi Ibu Ketua Umum dulu. Kita akan masuk ke dalam area